Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Fikri, rekan saya Fatihar Hamamelia, dan Rosalina Damayanti. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus prediksi pembatalan pesanan Shopee pada tahun 2023 hingga 2025 menggunakan pendekatan CRISPDM pada Alter AI Studio. Adapun kelompok kami dibagi menjadi tiga. Saya mendapat tugas bagian bab 1, bab 2, dan 4. Fatihah Rahmah mendapat bagian bab 3, bab 5, dan bab 7, dan Rosalina Damayanti bab 3, bab 4, dan bab 6. Baik, kita mulai bagian 1 terkait tentang business understanding, data understanding, data preparation, correlation matrix modeling. Kita lanjut ke bagian latar belakang masalah. Mengapa pembatalan pesanan penting untuk dianalisa? Pembatalan pesanan di e-commerce menyebabkan berbagai dampak inefisiensi operasional. Yang pertama, berdampak pada pendapatan. Pesanan yang batal menghilangkan peluang transaksi dan mengganggu estimasi penjualan. Yang kedua, dampak operasional. Waktu penjualan, proses pengemasan, dan kapasitas logistik dapat terbuang. Selanjutnya, dampak stok. Pesanan masuk tidak selalu menjadi permintaan akhir, sehingga rencana stok dapat meleset. Selanjutnya, terkait kerangka kerja CRISPDM. Terdapat 6 tahapan yang bersifat iteratif. Hasil evaluasi model sebelumnya memproses kembali ke data preparation dan modeling. Nah, yang pertama ada business understanding, yang kedua ada data understanding, yang ketiga ada data preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluation, dan yang keenam deployment. Pada data preparation terdapat 6 tahapan juga. Yang pertama ada filter example, yaitu adalah memisahkan dataset sesuai tujuan, hanya selesai untuk korelasi serta selesai atau batal untuk kualifikasi. Yang kedua ada select attribute, memilih 7 atribut prediktor dan membuang identifier serta atribut yang tidak relevan. Yang ketiga adalah set role, menentukan status pesanan sebagai label dengan 2 kelas, selesai atau batal. Yang keempat ada certified sampling, mempertahankan proporsi kedua kelas dalam setiap bagian cross validation, bukan menyamakan jumlah kelas. Yang kelima ada undersampling, mengurangi kelas selesai menjadi 2830 data sehingga seimbang dengan 2830 data batal. Selanjutnya adalah SMOT upsampling, membentuk data sintetis kelas batal pada data training tanpa mengurangi data yang selesai. Nah, pada data preparation, tim melakukan create filter dan set role serta selected attribute. Di sini dapat kita lihat berikut adalah bukti-bukti dan tampilannya. Baik, kita lanjut ke bagian karakteristik dataset. Pada dataset ini terdapat risiko akurasi paradoks. Dataset memiliki 20.848 baris dan 16 kolom. Untuk klasifikasi, terdapat 2 kelas utama yang berjumlah 20.598, yaitu 17.768 status pesanan selesai dan 2.830 status pesanan batal. Artinya, distribusi kelas yang sangat timpang ini menimbulkan adanya imbalance data, sehingga ada kemungkinan terjadinya accuracy paradox. Selanjutnya, hasil analisis korelasi. Berikut adalah data hasil analisis kami, dan analisis korelasi menggunakan 6 atribut numerik dari pesanan berstatus selesai agar nilai finansial mencerminkan transaksi yang terselesaikan. Kedua, korelasi utama.
total quantity dan total diskon sebesar 0,713, dan total pembayaran dan perkiraan ongkos 0,601, total berat dan total pembayaran 0,494. Selanjutnya, jumlah barang berkaitan dengan diskon, sedangkan berat ongkos dikirim berkaitan dengan nilai transaksi dan tidak ditemukannya korelasi sangat kuat di atas 0,9. Analisis korelasi menunjukkan hubungan bukan sebab akibat. Selanjutnya, hasil analisis korelasi. Untuk pasangan atribut ongkos kirim dan perkiraan ongkos, nilai korelasinya 0,789. Interpretasi bisnisnya itu wajar. Keduanya sangat berhubungan secara langsung dengan tarif kurir aktual. Untuk total quantity dan diskon 0,713 menunjukkan diskon berhasil berfungsi sebagai insentif pembelian volume besar. Untuk pasangan atribut total pembayaran dan perkiraan ongkos 0,6. Estimasi ongkir yang tinggi sejalan dengan nilai total transaksi yang dibebankan. Untuk pasangan atribut total berat dan total pembayaran, nilai korelasinya adalah 0,494. Berat pesanan turut memiliki andil dalam besarnya total nilai pembelanjaan akhir. Untuk pasangan atribut total diskon dan atribut lainnya itu adalah 0,18 dan 0,25. Korelasinya lemah, diskon relatif jarang diberikan, hanya berlaku pada 1,35 dari lebih 20.848, sehingga pengaruhnya sangat kecil. Halo semuanya, perkenalkan saya Fathia Rahma. Pada bagian kedua ini saya akan mengambil alih presentasi untuk membahas iterasi tahap modeling atau tahapan pemodelan ulang. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki kelemahan dari model-model yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Sebelum kita masuk ke model yang baru, mari kita lihat kembali grafik hasil dari 3 model yang sudah digunakan sebelumnya. Bisa kita lihat pada grafik ini, belum ada model yang kinerjanya itu benar-benar seimbang. Model decision tree atau pohon keputusan sangat pintar untuk menebak pesanan yang akan selesai, namun sangat buruk dalam mendeteksi pesanan yang akan batal. Decision tree pada data asli menghasilkan akurasi 86,26% dan recall selesai 99,98%, tetapi recall batalnya hanya 0,11%. Akurasi tinggi terjadi karena model ini hampir selalu memprediksi kelas yang selesai. Hasil tersebut memperlihatkan adanya akurasi paradoks, sebab model terlihat baik secara keseluruhan namun gagal pada kelas yang menjadi fokus bisnis, yaitu kelas yang batal. Kemudian, decision tree pada data yang diseimbangkan menghasilkan akurasi turun, yaitu 52,31% dengan recall selesai 99,10 dan recall batal hanya 2,18. Sedangkan naive bias menghasilkan pola yang sangat berlawanan, yaitu recall batalnya 98,04% dan recall selesainya 3,37%. Kemudian, di model naive bias ini menunjukkan kejadian atau hasil yang sangat ekstrim dengan recall batal sangat tinggi, namun recall selesainya hanya 3,37%. Artinya, model ini berhasil menemukan banyak pesanan batal, tetapi juga berpotensi menganggap sebagian besar pesanan normal sebagai batal. Artinya, dari ketiga model di tahap modeling sebelumnya, tidak ada model lama yang memberikan keseimbangan yang memadai. Decision tree terlalu condong pada pesanan selesai, sedangkan naive bias terlalu condong pada pesanan batal. Untuk lebih jelasnya, mari kita bedah satu persatu. Ini adalah hasil dari model pertama kita, yaitu decision tree dengan data asli. Sekilas tingkat akurasi atau ketepatan prediksinya terlihat sangat tinggi, yaitu di angka 86,26%. Namun hati-hati, ini yang kita sebut dengan akurasi paradoks tadi, atau ilusi akurasi. Kenapa? Karena model ini terlihat sangat akurat hanya karena jumlah pesanan yang selesai jauh lebih banyak. Akibatnya, model ini jadi malas untuk belajar dan cenderung selalu menebak pesanan yang akan selesai. Buktinya, dari ribuan pesanan yang aslinya batal, model ini hanya berhasil menebak 0,11% saja. Jadi model ini gagal untuk mendeteksi pembatalan.
Selanjutnya, di skenario yang kedua, kita mencoba mengakali hal tersebut dengan menyeimbangkan jumlah datanya, lalu memprosesnya lagi dengan model decision tree. Hasilnya, akurasi secara keseluruhan justru menjadi 52,31%. Kemampuan model ini untuk mendeteksi pesanan batal memang sedikit naik, namun hanya menjadi 2,18%. Angka ini belum menunjukkan hal yang signifikan juga. Artinya, sekedar menyeimbangkan jumlah data dan belum cukup untuk membuat model ini mengenali ciri-ciri pesanan batal dengan baik. Nah, lalu di skenario yang ketiga, kita mencoba untuk beralih ke jenis modeling atau algoritma yang berbeda, yaitu naive Bayes. Hasilnya justru kebalikan dari model yang pertama. Model ini jauh lebih sensitif sehingga berhasil menebak 98,04% pesanan batal. Namun masalahnya, hampir semua pesanan yang normal juga ikut-ikutan ditebak sebagai pesanan batal. Ini justru menghasilkan sangat banyak false alarm atau peringatan palsu yang tentunya tidak bisa dipakai untuk tahapan selanjutnya. Akurasi keseluruhannya pun hanya 49,07%. Menyadari bahwa akar masalahnya itu adalah imbalance data atau data yang tidak seimbang, yaitu ketika kondisi di mana jumlah pesanan yang selesai jauh lebih mendominasi daripada pesanan yang batal. Maka kita perlu perlakuan khusus untuk model yang baru. Kita mulai iterasi tahap modeling. Nah, kita menguji dengan 3 cara. Yang pertama yaitu stratified sampling, atau membiarkan proporsi data secara alami seperti aslinya untuk melihat kemampuan dasar, dari modeling kita. Kemudian yang kedua menggunakan data undersampling, atau mengurangi jumlah pesanan yang selesai agar sama sedikitnya dengan pesanan yang batal. Dan yang ketiga menggunakan upsampling smooth, yaitu, sebuah teknik untuk menggandakan atau menciptakan data buatan khusus untuk kelas batal, agar jumlahnya itu seimbang sama dengan jumlah pesanan selesai tanpa kita harus membuang data yang sudah ada. Lalu, algoritma apa yang akan kita pakai sebagai tahap modeling yang baru ini? Pilihan kita jatuh pada algoritma random forest. Jika sebelumnya kita memakai decision tree, yang ibaratnya itu kita hanya bergantung pada satu akar saja, di mana keputusannya itu bisa goyah jika datanya sedikit berubah. Nah, random forest ini ibarat kita mengumpulkan banyak akar. Sistem akan membuat banyak pohon keputusan, lalu mengambil suara terbanyak dari voting data tersebut. Cara kerjanya itu jauh lebih stabil dan lebih tajam dalam menangkap pola-pola atau hubungan tersembunyi yang ada di dalam ribuan data kita. Mari kita lihat hasil dari pembaruan menggunakan random forest dengan 3 metode penyimbangan data tadi. Dari grafik bar ini terlihat jelas perbandingannya. Skenario yang pertama itu memiliki akurasi tinggi namun deteksi batalnya masih kurang. Kemudian skenario yang kedua, deteksi batalnya itu paling tinggi namun akurasinya paling rendah. Dan skenario yang ketiga yaitu menggunakan random forest dengan teknik smooth memberikan jalan tengah atau keseimbangan yang lebih baik. Ini membuktikan bahwa kita tidak bisa hanya mengejar angka akurasi yang besar, namun harus mencari model yang kinerjanya paling seimbang. Kita bahas lebih rinci hasil dari algoritma random forest ini. Di skenario yang pertama dengan proporsi data yang asli, akurasinya cukup besar di angka 89,75%. Kemampuan mendeteksi pesanan batalnya juga sudah membaik dari yang di skenario model lama tadi 0,11%, sekarang naik menjadi 28,79%. Ini bukti bahwa algoritma random forest itu jauh lebih kuat. Namun, sayangnya di model ini masih melewatkan lebih dari 2/3 pesanan yang aslinya batal. Nah, lalu pada skenario yang kedua, kita memakai metode undersampling atau mengurangi data pesanan yang selesai. Hasilnya, fokus model ini untuk mendeteksi pesanan batal yang melonjak jadi paling tinggi, yakni di 41,24%. Namun efek sampingnya, karena kita membuang banyak informasi pesanan yang selesai, model ini jadi sedikit kebingungan. Akibatnya, akurasi atau ketepatan secara keseluruhannya merosot menjadi 66,10%. Ini justru berisiko memunculkan prediksi yang salah pada pesanan yang normal.
Di skenario ketiga ini, kita memadukan algoritma random forest dengan teknik penambahan data atau upsampling dengan smooth, dan hasilnya memberikan hasil yang lebih optimal atau yang paling optimal. Akurasi keseluruhannya masih terjaga di angka 87,47%, kemampuan untuk menebak pesanan selesainya juga sangat tinggi di angka 96,12%, dan yang paling penting, kemampuan untuk mendeteksi pesanan batalnya juga naik di angka 33,18%. Model smooth inilah yang akhirnya memberikan keseimbangan tanpa terlalu condong ke salah satu sisi jenis pesanan. Karena itu model inilah yang akan kita pilih untuk diterapkan ke tahap selanjutnya. Baik, saya lanjutkan ke bagian ketiga, yaitu evaluation and deployment. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana keenam model yang sudah dibangun dibandingkan, model mana yang akhirnya dipilih, dan bagaimana model tersebut bisa diterapkan secara nyata oleh Shopee. Jika kita melihat grafik ini, terdapat 6 model yang sudah kita coba, tapi yang perlu digarisbawahi, model yang terbaik tidak ditentukan dari angka akurasi yang tinggi, melainkan dari keseimbangan datanya. Decision tree dengan data asli memang akurasinya tinggi, yaitu 86%. Tetapi kalau dilihat lebih dalam, recall untuk kelas batal hanya 0,11%. Artinya, model ini hampir selalu menebak selesai dan gagal total mengenali pesanan yang batal. Ketika data diseimbangkan, decision tree justru akurasinya turun menjadi 52%, sementara recall batalnya hanya naik sedikit ke 2,18%. Jadi, penyeimbangan data saja belum cukup untuk decision tree. Kemudian, naive bias. Naive bias justru sebaliknya, recall batalnya sangat tinggi, yaitu 98%, tetapi karena modelnya terlalu condong memprediksi batal, sehingga recall selesainya jatuh ke angka 3,37%. Kemudian random forest dengan stratified sampling menghasilkan akurasi tertinggi di antara semuanya, yaitu 89,75%, tetapi recall batalnya masih rendah, yaitu 28,79%. Random forest undersampling memberi recall batal tertinggi 41%, tetapi akurasinya jadi paling turun, hanya 66%. Dan yang terakhir, random forest dengan smooth T ini memberikan hasil yang paling seimbang, yaitu akurasinya 87,47%, recall selesai 96,12%, dan recall batal 33,18%. Karena keseimbangannya inilah model ini yang kami pilih untuk tahap evaluasi dan deployment. Jika kita rangkum dalam tabel ini, ada satu benang merah yang konsisten muncul di semua model. Ada trade-off antara akurasi dan recall batal. Semakin model berani mendeteksi pesanan batal, semakin turun akurasi globalnya. Jadi random forest mode dipilih bukan karena mempunyai satu angka tertinggi, tetapi karena posisinya paling seimbang di antara dua sisi ini. Sekarang masuk ke dalam interpretasi hasil model random forest mode ini secara bisnis. Recall batal sebesar 33,18%, artinya model ini bisa mengenali sekitar sepertiga dari pesanan yang benar-benar berakhir batal. Ini jauh lebih baik dibanding decision tree awal, tetapi sebagian besar pembatalan masih belum terdeteksi. Implikasinya untuk bisnis, Shopee hanya bisa memakai model ini sebagai alat bantu untuk menyaring sebagian pesanan yang perlu diperhatikan lebih, bukan sebagai penentu mutlaknya. Pesanan yang tidak ditandai model tetap bisa saja berakhir batal, dan sebaliknya. Pesanan yang ditandai belum tentu benar-benar batal juga. Oleh karena itu, tindakan yang kami sarankan bersifat ringan, seperti pengingat atau konfirmasi, bukan pembatalan otomatis atau pembatasan akun. Ini penting supaya kita tidak salah menghukum pesanan yang sebenarnya baik-baik saja. Kami juga melihat terdapat keterbatasan pada data yang digunakan. 7 atribut yang ada lebih banyak menggambarkan karakteristik pesanan dan pengiriman, tetapi
belum mencatat alasan psikologis atau operasional di balik pembatalan itu sendiri. Misalnya, pembeli berubah pikiran, gagal bayar, atau penjual kehabisan stok. Oleh karena itu, kami sarankan untuk penambahan atribut seperti riwayat pembatalan pembeli, waktu penyelesaian pembayaran, ketersediaan stok, dan riwayat keterlambatan penjual, supaya model berikutnya bisa mengenali pola pembatalan secara lebih akurat. Selanjutnya, masuk ke tahap deployment. Kami menyusun rekomendasi tindakan berdasarkan kondisi yang terdeteksi dari pesanan. Jika pembayaran berstatus pending, tindakannya berupa notifikasi pengingat batas waktu bayar. Tujuannya mencegah pembatalan otomatis akibat kelalaian pembeli. Jika skor risiko logistiknya tinggi, misalnya karena lokasi atau kurir bermasalah, kita bisa meminta konfirmasi alamat atau menawarkan opsi kurir lain, supaya rasio retur atau paket tidak terkirim bisa berkurang. Untuk pesanan yang berat atau kompleks seperti pembelian borongan, sistem bisa memberi alert internal ke penjual untuk mengecek stok secara real-time, supaya mencegah pembatalan dari sisi penjual akibat kehabisan stok. Dan jika lead time pengemasannya berisiko lama, kita bisa menampilkan info progres paket secara transparan kepada pembeli, supaya pembeli tetap sabar menunggu dan tidak buru-buru membatalkan. Untuk penerapannya di lapangan, kami susun 5 tahap yang berurutan. Pertama, data pesanan baru dimasukkan ke model. Kedua, model memberikan prediksi apakah pesanan ini berpotensi selesai atau batal. Yang berpotensi batal langsung masuk ke daftar perhatian. Ketiga, sistem memberikan satu tindakan pencegahan ringan yang sesuai dengan kondisi pesanan tersebut. Keempat, setelah transaksi selesai, status akhirnya dicatat sehingga Shopee bisa membandingkan jumlah pembatalan sebelum dan sesudah tindakan yang diberikan. Dan yang kelima, dilakukan evaluasi berulang. Jika tindakan ini terbukti efektif tanpa menimbulkan keluhan, penerapannya bisa diperluas bertahap. Jika belum efektif, rekomendasi dan datanya akan diperbaiki lagi. Sebagai penutup, ada beberapa kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, korelasi tertinggi ditemukan pada ongkos kirim dengan perkiraan ongkos serta jumlah barang yang diskon. Tetapi ini menunjukkan pola transaksi, bukan penyebab langsung pembatalan. Random Forest terbukti lebih baik dari Decision Tree dalam mendeteksi pesanan batal. Kemudian undersampling memberi recall batal tertinggi di antara model baru, tapi dengan konsekuensi akurasi turun cukup jauh. Dan akhirnya, Random Forest Mute dipilih sebagai model paling seimbang. Hasil prediksi ini kami terjemahkan menjadi rekomendasi sederhana, yaitu pengingat pembayaran, pemeriksaan alamat, konfirmasi stok, dan alternatif pengiriman. Untuk analisis selanjutnya, kami menyarankan penambahan data perilaku pembeli, pembayaran, stok, performa penjual, dan logistik. Kemudian memastikan proses resampling hanya dilakukan di data training. Kemudian menambahkan evaluasi precision, F1 score, dan confusion matrix. Memulai penerapan lewat uji coba terbatas dengan tindakan ringan, serta untuk kebutuhan perencanaan produksi. Model ini bisa digabungkan dengan data SKU, stok, promosi, musim, lead time, dan kapasitas produksi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.